Yesus, kami mengasihi Engkau. Terima kasih sepanjang tahun dalam setiap hidup kami, Engkau menyertai kami. Di dalam setiap keadaan kami, hidup kami, bukan hanya datang di gereja, Engkau baru mengasihi kami. Kasih-Mu selalu mengikuti kami dimanapun kami berada. Tolonglah kami, bukalah hati kami, agar kami hari ini mengalami Engkau. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita melihat Mazmur pasal 121. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikan kainnya. Dari pasal 2 pasal 114. Ini adalah Mazmur nyanyian ziarah waktu mereka pergi ke Yerusalem. Mereka menyanyikan lagu ziarah, atau mereka sampai di Yerusalem. Di situ ada 15 langkah tangga. Di situ ada para orang Lewi akan menyambut para penziarah datang di tempat yang datang di situ, rumah orang Israel. Dalam keadaan berbeda, dalam 15 pasal adalah lagu nyanyian ziarah. Ada salah satu kemungkinan yang mereka nyanyikan atau mereka baca. Kita boleh memikirkan orang yang berbondong-bondong datang ke Yerusalem, dari depan sampai belakang, sampai salah seorang menyanyikan satu nyanyian, atau banyak orang akan saling sambut menyambut nyanyian ini. Dan setiap nyanyian ziarah ini akan menjadikan satu tempat penambah semangat. Mengapa mereka sampai di tempat ini? Orang Israel, mereka 1 tahun 3 kali akan datang ke Yerusalem. Dengan sederhana dikatakan, mereka merayakan 3 hari raya. Iya, memang di hari waktu yang lain pun mereka akan datang, tetapi sesungguhnya kalau makin tinggal di sebelah utara Yerusalem, untuk datang ke Yerusalem itu makin sulit. Kalau kamu di tempatnya Bani Benyamin atau Efraim, perjalanan mereka dekat, lebih cepat datang di Yerusalem. Kalau kamu dari Naftali atau Zebulun, Bani Zebulun, dari tempat mereka berangkat Yerusalem agak jauh, jadi harus lagi cepat awal untuk datang karena mereka di sebelah Galilea Utara. Perjalanan mereka agak jauh, dan di dalam perjalanan mereka banyak sekali untuk dipikirkan. Kalau sekeluarga mereka datang untuk merayakan hari raya, kan siapa yang akan mengawasi akan milik pusaka mereka? Kalau dalam perjalanan ada sesuatu terjadi, saya ingat waktu saya untuk menjadi tim pembantu sukarelawan, naik bus di segala tempat, semua bus berhenti sampai ke tempat yang jauh. Terdengar satu bus terjatuh di jurang. Di sepanjang perjalanan penuh dengan bahaya. Kalau kita tertidur, kalau kita tidak terjaga-jaga, kalau terselip dari antara bondongan orang, maka akan ada orang yang akan menjamret milikmu. Atau sederhana saya kata, kalau hari ini kamu pergi ke Yerusalem, kamu ke gunungnya Sion, Mang Olive di
di Gunung Zaitun banyak orang berkumpul untuk berfoto di situ karena di situ adalah tempat senternya para penjamret, pencopet. Kalau kamu tidak berhati-hati terhadap barang-barangmu akan dirampas orang, dicopet orang. Jadi sepanjang jalan itu penuh dengan yang bahaya karena kita sebagai manusia juga penuh dengan akan bahaya walaupun kamu tahu besok apa yang akan terjadi, tetapi sesungguhnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu hanya perkiraanmu besok akan terjadi demikian dan akan bertemu dengan siapa dan kamu akan pergi kemana untuk belanja. Bukan itu kamu bangun tidur sudah sudah tahu. Seperti kita katakan, pernikahan adalah satu perjalanan yang juga membahayakan. Walaupun kamu sangat pasti bahwa ini adalah pasangan yang disediakan Tuhan untukmu, tetapi bukan berarti kamu bisa untuk terus berjalan dengan dia. Dalam perjalanan hidup angin badai, bagaimana kamu memelihara pernikahan ini? Bukan Tuhan tidak ikut campur, tetapi bagaimana kita memelihara pernikahan kita sehingga bisa memastikan kita untuk terus memelihara pernikahan kita. Bukan dengan cara yang secara umum. Pernikahan adalah satu yang juga yang berbahaya bagi hidup manusia. Kalau seumpamanya kamu 40 tahun, kamu tidak akan tahu umur 50 tahun apa yang terjadi. Tidak ada orang yang tahu umur 60 tahun apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi seluruhnya kita juga dalam bahaya. Dan hari ini kita melihat nyanyian ziarah, satu yang sangat baik bagi kita pada saat kita dalam perjalanan. Adakah kamu membawa petamu, kompasmu? Hari ini kita bisa membawa HP kita, ada Google Map. Apakah bisa langsung untuk berjalan? Adakah kamu membawa air yang cukup? Adakah kamu membawa dana yang cukup sehingga kamu bisa melewati perjalananmu dengan sukses? Adakah kamu membawa ternakmu untuk pergi Yerusalem? Adakah kamu membawa hadiahmu tahun ini, hasil panenmu untuk bertemu dengan Tuhan? Adakah kamu membawa orang rumahmu? Adakah kamu kamu bisa memastikan kalau seorang anak pun tidak akan kehilangan? Di Samaria, waktu Yesus juga pernah kehilangan sama orangnya waktu di Yerusalem. Dalam perjalanan banyak sekali yang akan terjadi. Bagaimana yang menjadi jaminan bagi kita? Kalau kita pikirkan, kalau pergi untuk berziarah, bagaimana hatimu? Apakah kamu berduka atau kamu gembira? Seperti kita di 611, kalau saudari-saudari kita pergi ke Yerusalem, pastilah akan gembira. Sulit kesempatan sekali untuk pergi ke sana. Tapi kalau kamu orang Israel, kamu membawa keluargamu besar kecil setahun 3 kali untuk ke Bait Suci untuk merayakan hari raya, apakah setiap hari dipenuhi dengan pengharapan? Adakah dalam keadaan seperti juga agak terpaksa, memaksa diri? Mengapa harus pergi ke Bait Suci? Hari ini di Mazmur 121 akan menerangkan tentang masalah ini. Mari kita melihat di PowerPoint. Di 15 pasal dari Mazmur 120 sampai 134 kami sebut dengan nyanyian ziarah, nyanyian naik ke gunung atau tangga. Di Yerusalem kamu akan naik tangga. Di Bait Suci, gerbang Bait Suci sebelah selatan akan ada di situ tangga untuk 15 tangga untuk para orang Lewi. Ada 15 tingkat.
Dan di situ para imam Lewi akan memberkati orang-orang yang pergi ke Bait Suci ke Yerusalem. Kalau kita di Daud mati dengan garis yang datar untuk dihitung, naik sampai Yerusalem 250 di bawah permukaan laut, satu yang juga berliku-liku. Dan kita tahu orang Yerusalem, mereka kebanyakan dari Yeriko naik ke Yerusalem. Kita lihat di Yeriko, dia di bawah permukaan laut, minus 425 kilometer. Jadi 250 ditambah lagi 425 meter untuk naik ke Yerusalem. Mengapa orang Yahudi harus pergi dari Yerusalem naik ke gunung di Bait Yerusalem? Karena di Samaria orang Yahudi tidak akur dengan orang Samaria. Dalam kehidupan juga tidak mengindahkan mereka. Tetapi kalau harus pergi ke Yerusalem, tidak bisa langsung untuk melewatinya. Jadi mereka harus memutar sampai lewat Sungai Yordan Timur. Dari situ lewat Yeriko naik ke Yerusalem. Jadi mereka harus memutar satu perjalanan yang jauh. Apakah saudara tidak bisa untuk hidup dengan akur, harus berjalan dengan jauh, di perjalanan yang jauh? Kalau tidak ada masalah, kita menganggap sebelah pihak kita tidak mengindahkannya. Seperti ada masalah, kita akan memutar jauh untuk melewatinya atau tidak mau menghindar dari mereka. Ini adalah pekerjaan pelajaran kita seumur hidup kita yang harus kita pelajari. Maka Yesus berkata kalau kita harus akur dengan sesama kita, kita juga harus dengan memberikan satu hadiah. Ini yang dinamakan dengan nyanyian ziarah dalam bahasa Ibrani mahalah. Ini ada nama Allah naik ditambah M, jadi menjadi satu nama. Itu tindakan naik ke gunung menjadi satu nama. Peta berikutnya. Di sini kita bisa lihat di zamannya Yesus, Bait Suci di zamannya Yesus. Bait Suci di sini. Bait Suci mengarah sebelah timur. Di depannya itu Bukit Zaitun. Banyak orang akan naik lewat dari 15 tangga itu untuk menuju Bait Suci. Karena para imam dan orang Lewi akan di sini untuk memberkati mereka. Kemudian kita melihat di nyanyian ziarah ini, mengapa disebut dengan nyanyian Mazmur tangga, yaitu dari satu dari Ibrani, yaitu naik. Ziarah dinamakan satu kata tindakan yang dimaksud yaitu tangga. Berikutnya. Dan ada satu arti dari tangga itu, bagi 611 akan suka, yaitu untuk pemenggalan paragraf dengan menggunakan pemenggalan paragraf. Kita lihat garis yang miring ini dari bawah ke atas, dari pembagian ayat dari bawah ke atas. Kita melihat bagaimana tangga itu. Kita lihat hari ini Mazmur 21. Dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dikatakan pertolonganku, kalau menjadi satu, maka akan menjadi seperti tangga. Karena ayat ke-1 ke-2 tidak
sejajar, tetapi dengan pertolonganku sejajar, yaitu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Tuhan ini, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Maka kamu bisa melihat ayat keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Maka kita lihat urutannya di pengaturannya itu, ayat ke 3 dan 4 itu sama, yaitu penjagamu tidak tertidur dan tidak terlelap. Maka di sini kita menyebut dengan pemenggalan paragraf cara pemenggalan paragraf dalam ayat, dan seterusnya kita lihat sama saja. Ayat kelima dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bagaimana menaungmu? Yaitu dengan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Adakah kamu melihat di situ Tuhan akan menjagamu? Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di situ juga lihat satu tangga. Bukan hanya Mazmur 21 ini, tetapi di sini dalam 15 pasal juga ada yang sama dari awalnya, seperti di pengaturan dengan seperti tangga, walaupun bukan semua dalam ayat demikian, tetapi di dalamnya ada persamaan. Kalau kamu bisa merenungkan di ayat ini, apa menurutmu? Yang apa kamu dapati? Ada orang seperti menggunakan kaki di telapak kaki, kakimu berjalan, kakimu yang sebelah melangkah untuk menajuk. Adakah kamu melihat di telapak kakimu dengan hampir sama? Seperti ayat ini tidak banyak, tetapi kamu tahu cara penggunaannya. Bagaimana menggunakan telapak kakimu untuk berjalan? Maka akan seperti, karena banyak berulang kali akan muncul di setiap ayat, juga akan muncul yang demikian. Maka kita menggunakan satu tema. Bagaimana perkembangan dari Mazmur ini? Kita masuk dalam tema, kita lihat sebenarnya pertolongan dan berkat dari penjara, untuk penjara. Sesungguhnya kita harus tahu siapa menjadi peran utamanya siapa. Ayat pertama itu aku, dan ayat kedua juga aku. Cuma berhenti di 2 ayat. Ini ada seorang yang berbicara, yaitu orang yang berziarah itu. Kalau dia berpikir untuk berziarah, maka masalah pun timbul. Pertolongan, di manakah akan datang pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pada saat aku naik ke gunung berziarah, apalagi dari Yeriko ke Yerusalem, satu yang agak terjal jalannya, maka kamu akan bertanya, siapakah yang akan menolong aku? Ini yang dikatakan waktu kita sebelum berangkat, satu yang kita cemaskan, masalah yang kita cemaskan. Apakah aku ada pertolongan atau persediaan yang, dengan satu dia menjawab, mungkin dia sendiri bertanya, dia sendiri yang menjawab. Katanya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
dikatakan melayangkan mata ke gunung-gunung, kamu akan melihat pemandangan. Apa itu? Pemandangan sekeliling, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dalam garis yang datar melihat. Bukan hanya melihat ke gunung, kamu juga bisa melihat langit. Di zaman kuno, orang-orang banyak sekali kepercayaan mereka, seperti di Cina juga, seperti kita di Hong Kong, di satu tempat lantau gunung, di sampingnya juga ada kuil. Dia berkata, pertolongannya bukan dari para penjaga gunung ini, dari kuil-kuil yang di situ para penunggunya. Semua ini tidak bisa memberikan pertolongan bagiku. Mungkin langit dan bumi itu adalah Tuhanlah yang menjadikannya, menciptakannya. Maka pemikirannya timbul dari sini, dan aku merasa kita bisa layak untuk kita renungkan. Ada kalanya dalam hidup kita juga dalam lembah, dalam yang terkurung, atau kita menghadapi kesulitan yang tidak bisa keluar. Dari awal kita tidak terlebih dahulu untuk memikirkan apakah Tuhan ingin saya berjalan melalui jalan ini. Ada kita merasakan dalam keadaan bahaya. Adakah kita merenungkan Tuhan dari awalnya waktu kita mau ziarah? Adakah kamu bertanya pada Tuhanmu, apakah ini kehendakmu dalam aku menghadapi kesulitan? Adakah aku untuk mencari Allahku? Bagi setiap penziarah, pada saat dalam hidup kita harus melewati dalam satu bahaya. Siapakah yang menjadi pertolonganku? Siapakah yang akan menolongku dalam kesulitan, kesusahan ini? Coba kita pikir, kita di jalannya di Hong Kong, di gunungnya, bukitnya Singa, ada kita nggak di Lion Rock. Kalau kita tidak hati terpeleset, kebanyakan kecelakaan karena itu secara tiba-tiba. Banyak juga pendaki di bukitnya Lion yang mereka yang juga terjatuh saat mereka mendaki gunung itu. Maka kita harus punya prinsip terlebih dahulu. Kita jangan seorang diri terlebih dahulu untuk naik ke bukit atau ke gunung. Kita harus ada sekelompok orang. Maka orang Israel juga, mereka berziarah juga sekelompok orang, dan saling peduli akan satu dengan orang lain, dan juga setiap orang juga harus menerima pertolongan orang lain. Yang terpenting apa? Yaitu Tuhanlah pertolongan kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Walaupun gunung itu sangat tinggi, jalan berziarah itu sangat sulit, tetapi Tuhanlah yang menolongku. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ini sub yang pertama. Di sini penziarah mendeklarasikan akan pertolongan Tuhan, dan di sini kita juga harus merenungkan, aku dalam perjalananku, dalam hidupku, dalam bahayaku, dalam hidupku sehari-hari, setiap aku terbangun, siapakah pertolonganku? Kita mudah sekali kira-kira, atau maka terjadi. Tetapi apakah sesungguhnya demikian? Kita harus punya tindakan, attention. Kita harus ada sama Tuhan dengan ada percakapan, bukan hanya cuma angan-angan saja. Bukan hanya berangan-angan seperti di udara, tetapi kita harus ada komunikasi dengan Tuhan Allah kita. Siapakah pertolonganku? Ya Tuhan, apakah Engkau pertolonganku? Maka Dia akan menjawab.
Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita melihat di sub yang kedua, PowerPoint. Dari sini ayat ketiga sampai dengan ke-8. Ia yang dikatakan yaitu Tuhan Allah. Dan kamu itu siapa? Tuhana penjagamu, Tuhana naunganmu yang di sebelah tanganmu. Kamu berbicara dengan siapa? Jawabannya, Tuhana yang akan menjagaku. Tetapi bukan hanya sampai di sini saja. Ada orang lain yang berbicara dengan dia, memberitahukan Tuhana yang akan menjaga engkau. Siapa yang berbicara dengan penjara ini? Siapa yang memberitahukan bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya? Siapa itu? Siapa? Yaitu imam. Ini adalah deklarasi para imam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka penjara ini mereka dengan semangat untuk naik gunung untuk di sini mereka mendapatkan berkat dari imam. Jadi maka dalam perjalanan apapun yang mereka hadapi, mereka di situ ada mendapatkan semangat. Ajaran ini bukan percaya diri sendiri, tetapi percaya kepada Allah. Bahkan kita percaya Allah berfirman lewat hamba-hambanya. Maka kita untuk berangkat berziarah, kita juga harus mendengarkan apakah Tuhan firmankan kepada saya lewat para hamba-hambanya, lewat para pelayannya. Seperti saya bukan hanya mengikuti satu acara atau rutinitas seperti saya di renungan pagi, cuma tanda tangan ikut renungan pagi, tetapi bagaimana keinginan Tuhan kepadamu? Apakah firman Tuhan hari ini bagimu? Apakah kamu sangat mengharapkan? Apakah kamu menunggu? Adakah kamu mendengar Allah berfirman kepadamu, berbicara kepadamu? Kita lihat di ayat ketiga sampai dengan 8. Ini adalah kata-kata dari para imam. Ayat ketiga, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Bagi para orang yang naik gunung, ini perkataan ini sangatlah penting. Pada kakimu lemah, kakimu goyah, akan melihat, dia akan memperhati. Kalau kamu tersandung batu, dia pun akan melihatmu. Adakah kamu merasa Allahmu demikian juga melihatmu, menjagamu? Saya juga pernah jadi seorang ayah pada waktu anakku masih kecil, membawa mereka untuk di sekolah, membawa kegiatan olahraga. Maka dimanapun mereka di lapangan, saya selalu tahu di mana dia berada. Ini adalah mata dari orang tua. Dan anakku waktu di Amerika sekolah, di sekolah keempat, ikut saya, baru pulang dari Amerika. Setiap hari harus naik bus dari 40 dari Sathin sampai Kowloon Tong, dan pindah dari MTR sampai di Ngau Chiwan, dan naik minibus, pindah lagi naik minibus. Dan juga harus mengajar anak saya di Cheng Soiwan atau Water Clear, di situ untuk Clearwater Bay, di situ untuk turun. Saya harus mengajar anak saya harus ngomong yang keras biar sopirnya dengar.
Dia baru permula datang ke Hong Kong. Saya 2 minggu ambil cuti untuk menemani dia. Kemudian 2 minggu kemudian dia harus sendiri sekolah. Sekarang dia jam 7.30, dia di Cheng Soi Wan, Clearwater Bay. Jam berapa dia pergi di mana? Saya tahu. Percayakah kamu? Allah juga demikian. Kamu di mana kamu berada, Allah pun tahu. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kapan, dimanapun kamu berada, Allah itu tahu. Bahkan dikatakan dia tidak terlelap. Tahukah kamu, bagi orang yang dalam perjalanan jauh, pada malam hari mereka harus berhati-hati. Mereka harus bersama di situ untuk melihat atau menyediakan api unggun. Mereka beberapa berkeluarga di situ harus bersama. Di sini dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Maka kamu bisa untuk tidur dengan lelap karena Allah Bapa yang menjagamu. Karena dikatakan juga di sini sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Allah tidak akan ngantuk, dikatakan dengan tegas. Penjagamu adalah penjaga Israel, karena Allah tidak perlu tertidur. Karena demikianlah kita bisa untuk tidur. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Sekali lagi dikatakan, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Menaungimu. Seperti menaungimu dari matahari di sebelah tangan kananmu. Pada saat kamu mau terjatuh, dia dengan sekali rai dia akan menyangga tanganmu di sebelah tangan kananmu. Dialah Tuhan penjagamu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Dia akan melindungimu, dan juga pada malam hari, bulan pada waktu malam hari. Kita tahu bulan sangat siang hari sinar UV sangat keras. Atau kita tahu pada waktu malam banyak sekali hal-hal mistik menjadi kita takut. Maka di sini para imam dengan mendeklarasikan dengan tegas bahwa Tuhanlah menjagamu siang malam. Dia tidak akan membiarkan dirimu. Maka dia dengan waktu yang tepat dan setiap taat akan menemanimu. Di sini menjagamu, ayat ke 4, 5, 7. Di sini Tuhan menjagamu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Dan menjagamu di sini boleh dipindahkan di sini untuk ke-5 kalinya, yaitu penjagaan sepenuhnya seluruhnya dalam 360 derajat untuk menjagamu. Bukan hanya keluar masukmu ke Yerusalem, bahkan sampai kamu perjalananmu pulang sampai di rumah, maka Tuhan akan menjagamu keluar masukmu sampai dari sekarang sampai selamanya. Ini adalah perkataan dari imam, yaitu menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selamanya. Kamu masih bisa datang ke Yerusalem. Kamu masih banyak kesempatan karena pelindungannya sampai selamanya. Dalam hidup kita, waktu saya menyediakan tema ini, saya berpikir mengapa orang bisa terjatuh? Mengapa orang bisa bertemu dengan penjahat? Mengapa orang akan ada perkabungan, ada kecelakaan? Allah kita, dia menjaga seluruhnya, sepenuhnya. Penjaga dari segala penjaga. Mengapa ada kecelakaan? Adakah kamu berpikir tentang masalah ini?
saya punya pikiran yang sederhana. Pertama, di dalam Allah tidak ada kecelakaan. Segala sesuatunya Dia tahu. Di setiap penerbangan Dia tahu. Dia tidak mengatur kapan pesawat ini untuk terbang. Tetapi para staf pekerja untuk di penerbangan, mereka belum tahu, Allah pun sudah tahu. Di dalam Tuhan tidak ada kecelakaan. Ada sesuatu terjadi, Dia akan memenuhi, di dalamnya tidak ada yang tidak dalam penjagaannya. Mengapa kita bisa bertemu dengan kecelakaan? Karena di dalam hidup kita mungkin ada kecelakaan, karena kita mungkin ada ketamakan dengan cara yang tidak jujur untuk bekerja. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Di dalam hidup kita punya celah, Tuhan tahu. Seperti saya katakan hari ini, adakah ini menjadikan peringatan bagimu? Sesungguhnya Allah memperingatkan kita. Ada kalanya kita mendengar seperti tidak mendengar. Bahkan ada di dalam orang, dari dalam mimpinya, sudah tahu terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Seperti saya beberapa tahun yang lalu, saya bermimpi seperti surat. Saya tahu itu surat untuk perceraian. Pada saat surat itu belum sampai pada saya sudah tahu. Allah ada memperingatkan kita. Allah penjaga kita ada memperingati kita. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, firman-Nya, kita tidak peduli. Dia memperingatkan kita, kita tidak mau mendengar. Kita abaikan. Maka kita akan dalam keadaan yang membahayakan. Kalau saya berseru pada Tuhan, apakah Tuhan akan pertolongan? Saya merasa Tuhan akan menolong kita. Bukan hanya memohon, berseru, tetapi kita juga harus mengaku dosa. Kita juga perlu berkata pada Tuhan, aku tidak serius kepada Engkau. Terhadap firman-Mu aku tidak serius. Terhadap reaksiku atau responku terhadap Engkau tidaklah sungguh-sungguh tidak serius. Kita harus serius pada Tuhan, termasuk juga pertobatan kita. Allah pasti akan menolong kita, karena pertolongannya dari sempurna, dari segala sesuatunya Dia akan menolong kita. Di dalam hidup kita tidak peduli berapa lama, berapa perjalananmu yang belum kamu lewati, segala sesuatunya kamu haruslah dengan aman serahkan segala sesuatu pada Allah kita. Matahari tidak akan menyakitimu dan malam hari pun tidak ada yang menyakitimu. Baik itu sampar pandemik ini, Tuhan pun tahu Dia akan menjaga kita. Marilah kita seperti penjara ini. Hati kita terbuka untuk Allah kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita menyembah Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Engkaulah yang tempat kami hanya berfokus kepada Engkau. Engkaulah harapan kami. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Yang menjadi langit dan bumi, aku melayang mataku ke gunung-gunung. 我的帮助从造天地的耶和华而来. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Engkau Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, kami mengalami dengan Engkau, kami mengalami bagaimana Engkau keluar masuk kami, Engkau jaga Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau di masa pandemik ini. Kami mengalami bagaimana Engkau menjaga kami, keluar masuk kami Tuhan. Pada saat kami juga terkena, kami sangat mengalami bagaimana Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan kami Tuhan. Kami memuji Engkau dan berterima kasih. Saudara semua, marilah kita berkata kepada Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Bagaimana kita mengalami dengan Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Bagaimana Tuhan dalam hidup kita mengalami bagaimana perlindungan
penjagaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Yesus, Engkau adalah Allah yang baik. Kami setiap orang bisa percaya Engkau. Orang dunia tidak ada harapan, tetapi kami ada harapan. Engkaulah Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau pada saat kami kekurangan, baik itu dari perekonomian mau kesehatan kami, tetapi Tuhan, Engkaulah melindungi dan menjaga Tuhan. Pada saat sedang tertidur, Tuhan, Engkau juga yang melindungi aku sehingga aku di dalam tidurku bisa tidur dan nyenyak. Dan pada saat ada menghadapi bahaya, Tuhan, Engkaulah yang menolong aku dan bahkan menyembuhkan aku. Pada saat aku kekurangan, Tuhan, Engkaulah yang menyediakan sehingga hidupku dalam segala sesuatu tidak kekurangan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Ya Tuhan, aku memuji Engkau. Engkau Allah yang setia. Pada saat hidup kami dalam lembah yang keram, Tuhan, Engkau kembali untuk menyelamatkan kami. Tuhan, dalam hidupku, pada aku tidak tahu arah, Engkau yang sendiri yang memberikan petunjuk bagi aku, menunjukkan jalan hidupku sehingga aku bisa keluar dari kekelamanku. Pada saat aku kekurangan dalam ekonomi, Engkau menguatkan hatiku dan menyediakan segala sesuatunya bagi Tuhan. Aku berterima kasih. Di dalam keluargaku banyak menghadapi masalah. Tuhan, aku melihat bagaimana Engkau menjaga hati kami dan anak kami, dan termasuk dengan istri saya, Tuhan, Engkau yang selalu menjaga kami. Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Engkau. Pertolonganku adalah Engkau, Tuhan. Dalam hidupku, dari manakah akan datang pertolonganku? Dalam hidupku tidak ada harapan, tidak tahu arah. Hanyalah Engkaulah yang menolong aku. Engkau membuka jalan melebihi dari apa yang aku pikirkan dan aku inginkan. Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih. Engkau mengasihi kami. Pada saat kami berbuka suara bersyukur kepada Engkau, maka kami semakin merasakan Engkaulah Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang mencelakakan. Kita tahu, mungkin di antara kita, saudara-saudari kita, mungkin kamu lagi menderita sakit udah bertahun-tahun, bahkan atau merasa kamu menghadapi serangan. Mungkin perekonomianmu tidak ada perubahan, tidak bisa seluruhnya berserah pada Tuhan. Marilah kita bersama berdoa. Kita berseru pada Tuhan, kita mohon pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkaulah yang menolong, pertolonganku di dalam kesulitanku. Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidupku. Kita buka tangan kita, tadahkan tangan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku ya Tuhan. Mari kita bersama dalam apa yang sekarang kalian hadapi, yang kita hadapi, dan kita mohon pada Tuhan untuk menolong kita di dalam segala perkara, dalam keadaan kita. Kalau kamu tidak punya kekuatan lagi, marilah kita dari ayat kedua sampai ke-8 untuk berdoa dalam hidup kita. Mohon Tuhan berikan kekuatan dalam dalam hidupku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku. Tuhan Yesus, aku datang di dalam hidup. Aku serahkan anak-anakku di dalam tanganmu. Walaupun dalam menghadapi segala sesuatu, Tuhan, saya tidak berdaya. Ada kalanya saya juga menyalahkan diri saya sendiri.
Kadang apakah salahku aku beri, atau waktu apakah yang membuat aku menyebabkan, apakah dosaku menyebabkan semua ini terjadi? Bahkan aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Tuhan, aku mohon kepada Engkau untuk menolong aku. Hatiku penuh dengan beban. Bahkan di dalam hatiku tidak ada jalan keluar. Bahkan selalu merasa menyalahkan diri sendiri. Itu menutupi bagaimana keinginan Tuhan dalam hidupku. Bahkan di dalam hidupku sampai aku sulit untuk bernafas. Aku merasa sesak dengan caraku sendiri. Aku menolong diriku sendiri. Tuhan, aku tahu hari ini lewat firman-Mu Engkau kembali memberitahukan kepadaku bahwa Tuhan, Engkaulah pertolonganku, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah naunganku. Bahkan Tuhan, sebelum aku dilahirkan, Engkau pun tahu akan apa di dalam hidupku. Tak ada satupun yang tidak Engkau ketahui. Tuhan, aku kembali kepadamu Tuhan. Engkaulah jalan bagi hidupku satu-satunya. One way Jesus. Hanya Engkaulah harapanku. Aku hanya percaya kepada Engkau. Tuhan, kami mohon kepadamu, bukalah jalan bagiku. Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak terlelap. Tuhan, Engkau bukalah jalan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah pelindungan kami, harapan kami. Tuhan, saya juga percaya Engkau lebih mengasihi kami, bahkan melebihi dari kami sendiri, mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, Engkau jauh lebih lagi, kasih-Mu penuh di dalam hidup kami. Tuhan, ya Tuhan, dalam ketidakberdayaan kami mohon kepada Engkau. Marilah kita semua bersama, mari kita ambil ayat Alkitab kita. Pada saat kita percaya, mari kita baca dari ayat ke-5 sampai dengan ke-8. Kamu ganti mu dengan namamu sendiri. Tuhanlah penjaga Afri, Tuhan naungan Afri.
Mari kita baca dari ayat ke-5 sampai kedalaman dengan katamu atau engkau itu ganti dengan namamu sendiri. Mari kita baca mari kita baca bersama. Tuhan penjaga Afri, Tuhan naungan Afri di sebelah tangan Afri. Matahari tidak akan menyakiti Afri pada waktu siang dan atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga Afri terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa Afri. Tuhan akan menjaga keluar masuk Afri dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, mari kita bersama kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Kekuatan kami hanya dari Engkau. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Engkaulah penjaga kami. Saudara semua, dimanapun kita berada, pada saat kami menghadap pada Engkau, pada saat kami pada Engkau, pada saat kami memandang Engkau Tuhan, kami membawa segala sesuatu yang ada pada kami untuk dipersembahkan bagi Engkau. Bahkan kami membawa masalah kami, pergumulan kami di dalam Engkau. Tuhan, kami tahu Engkau pasti akan menjaga. Tuhan, kami berterima kasih. Aku dalam nama Tuhan Yesus sebagai wakil para Imam Lewi dengan membacakan, mendeklarasikan berkatnya dari Tuhan. Saya berdiri di tangga bait suci. Kalian dengan iman terima dalam roh hari ini. Firman hari ini harus masuk dalam roh dan jiwa saudara semua. Kamu harus percaya Tuhan 130 derajat sepenuhnya melindungimu, menolongmu. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakitkan engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara semua, kita deklarasikan pada Tuhan.
Tuhan, aku percaya, aku tahu Engkau Allah yang penjagaku, Engkau Allah yang memberkatiku. Mari kita bersama terima berkat. Dengan sukacita kita menerima perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari kita terima berkat. Tuhan Yesus, kami di minggu yang baru ini, Tuhan, kami memandang pada Engkau, Tuhan. Engkau berkati saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau menaikkan kami lebih dari segala kesulitan kami, dari segala bahaya, dari segala kesusahan kami, baik itu hubungan perekonomian atau kesehatan kami, atau apapun yang kami tantangan yang kami hadapi itu, bahkan dari setiap tantangan atau serangan dari kami, Tuhan, kami dalam nama Tuhan Yesus deklarasi, Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Bahkan Engkau akan menang dari segala kesulitan yang kami hadapan. Bahkan di dalam hidup kami, Tuhan akan menaikkan hidup kami. Pada saat kami melayangkan mata kami kepada Engkau, maka Tuhanlah akan menjaga kami 24 jam 130 derajat. Engkaulah yang menjaga kami dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudari semua. Amin. Katakan pada sesamamu, Tuhanlah penjaga kita. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.